Kementerian BUMN secara resmi sudah mengumumkan pendirian Indonesia Battery Holding yang dinamakan Indonesia Battery Corporation yang dibentuk untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di tanah air. Lantas apakah Indonesia mampu mengembangkan industri baterai di Indonesia untuk mendorong teknologi mobil listrik di Indonesia? Kita simak dalam grafis yang pertama, pemirsa, ini industri baterai Indonesia, di mana Indonesia tercatat menguasai 30% cadangan sumber daya nikel dunia atau sebesar 21 miliar ton. Dan cadangan nikel Indonesia memang sangat besar begitu ya, sehingga menjadi pemain utama dalam industri nikel di dunia. Sementara itu, pemerintah membentuk Indonesia Battery Corporation dalam rangka menggarap pasar produk baterai kendaraan listrik hingga pembangunan fasilitas penyimpanan daya energi terbarukan untuk rumah tangga. IBC menjadi perusahaan holding yang terdiri dari 4 badan usaha milik negara. Kekayaan nikel 24 hingga 30% dunia ternyata ada di Indonesia. Dan tentunya dengan adanya electric vehicle battery ini membuat Indonesia lebih bersahabat dengan ekonomi hijau. Sementara itu dinaungi oleh kekayaan nikel di Indonesia. Ini menjadikan negara Indonesia berpeluang untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik yang tentunya sedang ramai dan masih terus diperbincangkan di dunia. Lantas seperti apa sebetulnya target dan investasi di Indonesia terkait hal tersebut? Kita simak ke grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan peluang Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik. Di tahun 2025 targetnya adalah 20% produksi otomotif nasional ini berupa kendaraan listrik hybrid, plug-in hybrid, dan mobil EV atau mobil listrik. Kemudian kebutuhan investasi mencapai 13 hingga 17 miliar dolar Amerika. Adapun investasi tahap awal ini senilai 5 hingga 10 miliar dolar Amerika. Jadi memang membutuhkan dana yang besar, membutuhkan dukungan yang besar untuk bisa mencapai target dalam produksi otomotif, terutama kendaraan listrik di Indonesia. Total produksi kendaraan di tahun 2025 ditargetkan mencapai 2 juta unit dan dari total tersebut 1,69 juta kendaraan diperuntukkan untuk pasar domestik. Itu artinya kendaraan ramah lingkungan ini diharapkan berada di angka 240 ribu unit gitu ya. Sementara peta jalan otomotif sudah dirumuskan dengan stakeholder. Tak hanya itu, pemerintah juga mengaku akan mengembangkan bioetanol dan juga biosolar. Hingga saat ini sudah mulai masuk beberapa investasi ke arah mobil listrik ke Indonesia. Di sisi lain, mobil listrik juga tidak hanya bisa diartikan baterai saja ternyata, pemirsa, akan tetapi juga bisa hybrid dan juga plug-in. Majunya teknologi dan pengembangan energi kian memperkuat munculnya kendaraan berbasis listrik baik mobil maupun sepeda motor. Lantas seperti apa proyeksi kemunculan kendaraan berbasis listrik pada motor dan mobil? Kita lihat datanya dalam grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan proyeksi dari mobil dan juga sepeda motor. Di mana di tahun 2021 ini untuk motor 1,344 juta, kemudian untuk mobil 125 ribu. Adapun di tahun 2025, motor ini mencapai 11,793 juta unit. Adapun untuk mobil listrik 374 ribu unit. Dan di tahun 2030 angkanya semakin meningkat, di mana untuk motor ini 13 juta unit, sementara untuk mobil listrik 2,195 juta unit. Pertumbuhannya terlihat dari proyeksi waktu ke waktu. Pemerintah menyiapkan peta jalan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Penyiapan sarana pengisian daya hingga penggunaan kendaraan listrik terus dilakukan dalam mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan yang juga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Dan seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik, target pembangunan SPKLU meningkat menjadi 6.318 unit pada tahun 2025 dan 17.000 unit SPBKLU. Munculnya kendaraan listrik akan berpotensi mengurangi konsumsi BBM dan tentunya penghematan pada energi lama. Lantas seberapa besar peran kendaraan listrik menghemat penggunaan BBM? Kita coba lihat bagaimana kemudian signifikansi dari mengurangnya konsumsi BBM jika memang kendaraan listrik sudah gencar diproduksi dan gencar dipakai oleh masyarakat. Di tahun 2021 proyeksinya pengurangan konsumsi BBM ini sebesar 0,44 juta kiloliter, kemudian di tahun 2025 2,56 juta kiloliter. Adapun di tahun 2030 6,03 juta kiloliter, dan kita tahu begitu ya, BBM
ini dari bahan bakar fosil, bahan bakar sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga memang energi baru terbarukan, salah satunya baterai listrik menjadi salah satu solusi atas penggunaan bahan bakar fosil yang tentunya membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang panjang dan juga sumber dayanya yang tidak bisa diperbaharui. Proyeksi konsumsi BBM yang turun akan menurunkan realisasi impor minyak. Kinerja kendaraan listrik nantinya juga diharapkan dapat menggantikan konsumsi BBM, ini kurang lebih sekitar 77.000 barel per hari. Dan tak hanya di sana, pemirsa, penggunaan kendaraan listrik kedepannya juga berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dan bisa turun sampai 7,23 juta ton CO2e. Kendati demikian, proyeksi ini bergantung pada realisasi pembangunan industri mobil dan baterai listrik ke depannya. Dan kita harapkan seluruh stakeholder begitu ya terus bergotong royong, bahu-membahu untuk bisa mencapai target yang sudah dicanangkan, dan tentunya produksi kendaraan listrik di Indonesia akan mampu memenuhi permintaan dunia dan Indonesia akhirnya menjadi pemain utama dalam industri kendaraan berbasis listrik di kancah global.